Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dengan NIM K1A021004. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang diagram alir proses industri pulp dan kertas. Table of content yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sejarah, pengertian pulp dan kertas, bahan baku pembuatan pulp, macam-macam peralatan, bagian mesin kertas, dan yang terakhir yaitu limbah yang dihasilkan dari pulp dan kertas. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah pembuatan kertas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembuatan kertas pertama, yang kedua yaitu penemuan mesin gandum, dan yang terakhir yaitu ditemukannya kertas modern. Jauh sebelum kertas modern ditemukan, bahan yang sangat langka dan baru ada pada tahun 105 Masehi di Cina oleh seorang tokoh yang bernama Shaolun, di mana dengan penemuannya kaisar mengangkatnya dengan gelar kebangsawan. Kertas dari serat tanaman ini terbuat dari serat seperti serat tumbuhan, kulit, kayu, dan kain. Proses awal pembuatan kertas ini melibatkan merendam serat-serat tersebut dalam air, menghancurkannya menjadi pasta, dan kemudian mengempres dan mengeringkannya untuk membentuk lembaran kertas. Yang kedua yaitu penemuan mesin gandum. Seorang penemuan Perancis bernama Nicolas Louis Robert mengembangkan mesin yang dikenal dengan Fourdrinier machine atau mesin gandum. Mesin ini mengotomatiskan proses pembuatan kertas, menggantikan sebagian besar kerja manual yang diperlukan dalam pembuatan kertas tradisional. Penemuan mesin gandum ini menjadi tonggak penting dalam sejarah industri kertas modern. Penggunaan mesin gandum mempercepat produksi kertas dan membuat kertas menjadi lebih terjangkau. Hal inilah ditemukannya kertas modern. Proses pembuatan kertas modern mulai ditemukan dan mulai digunakan secara luas di seluruh dunia. Penemuan-penemuan tambahan seperti pencampuran serat kayu, teknik pemutihan, dan pewarnaan memperbaiki kualitas dan tampilan kertas. Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang industri diagram alir pembuatan pulp dan kertas, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari pulp dan kertas. Pulp sendiri merupakan residu berbentuk padat dari sisa-sisa pengolahan tanaman atau buah-buahan setelah diambil sarinya. Pulp ini digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kertas serta banyak keperluan industri lainnya. Kertas adalah bahan tipis dan rata yang dihasilkan dari kompresi serat yang berasal dari pulp. Kegunaan kertas ini dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, melukis, dan banyak kegunaan lainnya. Selanjutnya yaitu bahan baku pembuatan pulp. Yang pertama ada kayu, cairan pemasak, dan bahan pemutih. Kayu merupakan sumber utama serat selulosa untuk pembuatan pulp. Ada 2 jenis utama kayu yang digunakan, yaitu kayu keras atau hardwood dan kayu lunak softwood. Kedua jenis kayu ini memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan dalam industri pulp. Kayu yang digunakan harus memiliki serat selulosa yang kuat dan mudah dipisahkan. Jenis kayu yang sering digunakan antara lain yaitu pinus, eukaliptus, dan birch. Mengapa dipilihnya kayu sebagai bahan baku pembuatan pulp dan kertas? Yaitu dikarenakan banyaknya mengandung selulosa, mudah dibudidayakan, tersedia dalam jumlah yang banyak dan mudah didapatkan, dan harga yang murah. Kenapa selulosa digunakan sebagai bahan utama dalam pulp? Yaitu karena jumlahnya yang banyak dan harganya murah. Umumnya berbentuk serat dan kekuatan tariknya sangat tinggi, warnanya putih secara ilmiah, tidak dapat larut dalam air dan pelarut organik, dan tahan terhadap sejumlah bahan kimia. Yang selanjutnya yaitu cairan pemasak. Cairan pemasak atau cooking liquor ini terbagi menjadi 2, yaitu lindi putih dan lindi hitam. Yang pertama yaitu lindi putih. Lindi putih dibuat dari campuran air dan garam alkali seperti soda api dan natrium sulfida. Dengan campuran ini kemudian direaksikan dengan kayu untuk menghasilkan pulp. Bahan
kimia pemasak utama lainnya yaitu terdiri dari komposisi kaustik NaOH, natrium sulfit Na2S, natrium karbonat Na2CO3. Keuntungan dari lindi putih ini yaitu membantu memutuskan ikatan kayu sehingga pulp dapat dipisahkan dan digunakan dalam pembuatan produk kertas. Selain itu, lindi putih juga membantu menghilangkan resin dan lignin dari pulp. Pentingnya pemilihan cairan pemasak yang tepat sangat penting untuk hasil kertas yang optimal. Kualitas pulp yang dihasilkan bergantung dari sifat alkali, suhu, dan tekanan dalam proses pemasakan. Yang kedua ada lindi hitam. Lindi hitam adalah residu yang dihasilkan dari lindi putih setelah digunakan. Cairan ini mengandung garam alkali yang telah bereaksi dengan kayu. Cairan bekas ini mengandung lignin dan bahan kimia terlarut dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan cairan pemasak pada proses pemasakan. Penggunaan dari lindi hitam ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pemasakan kayu atau digunakan kembali dalam menghasilkan pulp. Bahan yang terakhir dalam pembuatan pulp yaitu bahan pemutih. Bahan pemutih terbagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama cara klorinasi, yang kedua oksigenasi, dan yang terakhir yaitu ozonasi. Klorinasi adalah metode pemutihan yang paling umum digunakan dalam industri kertas. Pada proses ini, klorin atau bahan kimia yang mengandung klorin digunakan untuk melarutkan dan menghilangkan pigmen alami kayu seperti lignin dan melamin. Yang kedua yaitu oksigenasi. Dalam metode pemutihan alternatif yang lebih ramah lingkungan, pada proses ini oksigen atau senyawa oksigen seperti hidrogen peroksida dipakai untuk memutihkan pulp. Dan yang terakhir yaitu ozonasi. Ozonasi digunakan untuk memutihkan kayu dan pulp dan menghilangkan kotoran. Ozon ini adalah oksidan yang kuat, tetapi pada awal tahun 1990-an penggunaannya melambat setelah kasus iritasi paru-paru dan masalah lingkungan pada produk sampingnya. Selanjutnya yaitu dalam proses produksi terdapat berbagai macam peralatan yang ditempatkan pada area pemrosesan. Yang pertama yaitu woodyard, di mana ini merupakan unit pengolahan kayu menjadi serpihan kayu yang dikenal dengan nama chip. Dalam woodyard ini terbagi beberapa peralatan yang digunakan. Yang pertama yaitu breaking drum, yang dimana fungsinya sebagai melepaskan dan membersihkan kayu dari kulitnya atau memisahkan kayu dari kulitnya. Yang kedua yaitu chipper, yang berfungsi untuk menghasilkan serpihan kayu dengan ukuran 16 sampai 22 mikrometer dengan ketebalan 3 mikrometer. Yang ketiga yaitu chip conveyor, yang berfungsi untuk memindahkan chip dari satu tempat ke tempat lain atau ke tahap proses selanjutnya. Yang terakhir yaitu chip screening, berfungsi untuk memisahkan chip agar chip yang dihasilkan mempunyai ukuran yang sama. Selanjutnya yaitu pulp mill. Pulp mill merupakan inti pengolahan chip sehingga menjadi pulp. Terdapat 3 proses, yaitu proses pembuatan pulp, proses pemutihan pulp, dan pemurnian pulp. Pada proses pembuatan pulp, chip yang berasal dari gundukan chipel di proses sebelumnya dikirim ke digester untuk dimasak. Proses memasak ini atau cooking merupakan penguraian chip hingga menjadi pulp. Karena ini memerlukan zat kimia sebagai pengurai, maka pulp perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum diproses menjadi kertas. Setelah penyaringan dan pembersihan, pulp yang berwarna coklat ini disimpan dalam brown stock. Langkah selanjutnya yaitu proses pemutihan. Hasil dari yang disimpan di brown stock ini kemudian di bleaching atau diputihkan dengan pemutih untuk menghasilkan pulp yang lebih putih. Setelah proses
Bleaching stock ini kemudian disimpan dalam HD tower atau tower densitas tinggi. Langkah selanjutnya yaitu pemurnian pulp, pemisahan kontaminan dari pulp dan penghilangan zat kimia yang tidak diinginkan. Hasil ini menghasilkan black liquor yang mengandung unsur yang bisa digunakan kembali. Dalam pulp mill ini terdapat beberapa peralatan seperti digester sebagai tempat memasakkan chip, washer sebagai tempat pencucian chip, screener sebagai pemisahan serat kasar dari pulp, knotter berfungsi sebagai pemisah chip yang tidak masak dari pulp, oksigen delignification plant berfungsi sebagai tempat menghilang kandungan lignin yang tersisa dari proses cooking dengan menggunakan oksigen atau O2, bleaching plant berfungsi sebagai tempat untuk memutihkan pulp. Peralatan selanjutnya yaitu berupa power island and recovery boiler. Pada power island and recovery boiler ini terbagi menjadi 3, yaitu bahan baku pulp, power pembangkit listrik, dan steam up. Selanjutnya ada chemical preparation, terbagi menjadi persiapan kimia dan penggunaan bahan kimia. Persiapan kimia berupa persiapan peralatan bahan kimia yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya dalam produksi pulp dan kertas. Penggunaan bahan kimia yang tepat untuk meningkatkan kualitas pulp dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Selanjutnya yaitu recausticing. Pada recausticing ini, green liquor dari pembakaran recovery furnace tungku recovery dicampurkan dengan lemut atau batu kapur yang telah diproses untuk menghasilkan reaksi kimia yang dimana akan merubah campuran tersebut menjadi white liquor. White liquor ini digunakan dalam proses recausticing dengan dibakar pada suatu area yang disebut dengan lime kilns. Peralatan selanjutnya yaitu pulp mesin. Pulp mesin ini adalah fungsinya untuk membersihkan pulp hasil dari proses pemutihan, mengeringkan, dan mencetak dalam bentuk sheet atau lembaran untuk dijual kepada konsumen. Pada pulp mesin ini terdapat beberapa peralatan yang digunakan. Yang pertama yaitu evaporator, yang merupakan alat yang berfungsi untuk memekatkan lindi hitam yang berasal dari unit pengolahan pulp yang akan digunakan sebagai bahan bakar dalam recovery boiler. Recovery boiler merupakan alat yang berfungsi untuk menghasilkan uap air atau steam yang digunakan untuk mengambil kembali bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan pulp. Yang ketiga yaitu power boiler yang berfungsi sama dengan recovery boiler. Yang keempat yaitu turbin generator. Yang kelima lime kiln plant yang merupakan suatu wadah atau tempat pembentukan hot lime CaO dari limestone dan lemon. Yang keenam yaitu recausticing plant berfungsi untuk merubah natrium karbonat Na2CO3 menjadi natrium hidroksida. Yang terakhir yaitu pabrik kimia yang berfungsi sebagai penyedia bahan kimia yang dibutuhkan dalam proses bleaching, oksigen delignifikasi, dan untuk pembersihan di pabrik kimia sendiri. Yang terakhir yaitu paper machine. Pada proses paper machine ini hampir semua proses sama dengan di pulp machine. Yang membedakan yaitu kita membuat kertas dari pulp berserat pendek dan panjang, short and long fiber pulp. Pada paper machine ini ada 3 alat yang penting, yaitu Ferdinand machine, yaitu mesin kertas yang memproduksi kertas lembar menggunakan proses penuangan. Yang kedua, press section, yang dimana bagian mesin kertas yang memproses kertas yang baru terbentuk menjadi lembaran kertas yang lebih kering. Yang terakhir yaitu calendering machine, mesin kertas yang menghancurkan permukaan kertas untuk menghasilkan kertas yang lebih halus dan rata. Pada proses pembuatan kertas modern terdapat bagian utama mesin kertas. Ada 4 bagian utama dalam mesin kertas, yaitu wet end, wet press section, dryer section, dan calender section. Yang pertama yaitu wet end. Wet end ini merupakan basah akhir.
Pada wet end terdapat beberapa alat, yaitu persiapan stok, di mana pada alat ini bahan baku untuk membuat kertas disiapkan dan diproses. Yang kedua ada heatbox, yaitu bahan baku dilewatkan melalui heatbox yang mana memungkinkan lapisan bahan baku yang merata. Yang ketiga yaitu wire mesh, di mana lapisan bahan baku diletakkan di wire mesh dengan air dikeluarkan melalui proses penyaringan. Yang terakhir yaitu couch roll, di mana lapisan basah dari bahan baku dipindahkan ke couch roll. Bagian yang kedua yaitu bagian press atau wet press section. Pada bagian ini berfungsi untuk menghilangkan air lebih lanjut dari bahan baku yang basah. Metode yang digunakan yaitu proses dilakukan dengan memeras bahan baku di antara beberapa roller pada wet press. Bagian yang ketiga yaitu bagian pengering atau dryer section. Pada bagian ini terbagi menjadi 3 bagian kembali, yaitu pada bagian pertama bahan baku yang dikeringkan dengan menggunakan roll dan mesin pengering. Bagian kedua proses lanjut pengeringan dengan menggunakan sumber panas yang tinggi. Bagian ketiga bahan baku kemudian dibilas dengan menyeimbangkan kadar kelembapan. Bagian kalender. Kalender terdiri dari beberapa gulungan di mana tekanan dan panas yang diterapkan pada kertas lewat. Kalender digunakan untuk membuat permukaan kertas ekstra halus dan mengkilap. Hal ini juga memberikan hal ketebalan yang lebih seragam. Pada kalender yang tunggal, meningkatkan kekuatan kertas dan memperbaiki permukaan kertas. Kalender yang ganda membuat kertas menjadi lebih tipis dan lebih merata. Dasar ukuran pada bagian kalender yaitu ukuran A0. Berikut merupakan contoh dari diagram alir proses pembuatan pulp dan kertas. Yang terakhir yaitu berupa limbah yang dihasilkan dari proses produksi pulp dan kertas. Yang pertama yaitu ada emisi gas buangan. Industri pulp dan kertas menghasilkan gas buangan yang dapat menyebabkan pencemaran udara termasuk beberapa gas beracun. Yang kedua yaitu sampah kertas. Selain memproduksi kertas, dalam proses industri ini juga menghasilkan sampah kertas, yang dimana dapat menciptakan masalah lingkungan jika tidak diolah dengan benar. Yang kedua yaitu limbah cair. Proses produksi kertas menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan kimia dan bentuk lain dari polutan. Limbah ini perlu diperlakukan sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini perlu yang namanya pengolahan limbah. Terdapat 3 pengolahan limbah. Yang pertama, pengolahan limbah cair. Pengolahan fisikanya dapat dilakukan dengan cara produksi kertas dapat diolah dengan metode fisika seperti penyaringan dan pemisahan padatan dari cairan. Yang kedua yaitu pengolahan limbah cair menggunakan metode kimia seperti mengendapkan atau pengurangan pH digunakan untuk mengatasi pencemaran oleh limbah cair. Dengan pengolahan biologi, proses biologi seperti ini, penggunaan bakteri atau tanaman air dapat membantu menguraikan limbah organik dalam limbah cair. Pengolahan limbah padat yaitu yang pertama dapat dilakukan daur ulang. Limbah padat seperti kertas bekas dan pembawa kertas dapat didaur ulang untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Yang kedua yaitu pemrosesan tahap bahan tidak dapat didaur ulang. Beberapa limbah padat yang tidak dapat didaur ulang perlu diproses secara khusus agar aman bagi lingkungan. Yang ketiga yaitu praktik pengurangan lingkungan. Dengan mengoptimalkan proses produksi dan penggunaan bahan yang lebih efisien dapat mengurangi padatan yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu pengolahan limbah emisi gas udara. Yang pertama yaitu dengan adanya deteksi dan pemantauan. Sistem deteksi dan pemantauan limbah udara di pabrik kertas memastikan emisi yang dihasilkan tetap memenuhi standar lingkungan. Yang kedua yaitu reboisasi. Pelaksanaan program reboisasi di sekitar pabrik membantu menjaga kualitas udara dan mengurangi dampak pencemaran. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.